Nah, ternyata bisa digunakan untuk meremote dari Totalink dengan cara terhubung ke AP voucheran. Salah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Elminio Channel. Pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan saya ya. Masih di seputar Totalink N300 RT. Sebelumnya kan sudah disetting menjadi IP statik rumahan yang ternyata saya cek-cek, saya coba-coba nggak bisa di remote dari server. Nah, di sini saya coba setting-setting, ternyata si Totalink ini walaupun sudah di bypass IP-nya dan sudah menjadi IP statik atau klien rumahan, namun tetap bisa di remote management dari rumah atau dari server. Intinya bagaimana cara setting si Totalink agar bisa di remote dari rumah atau di remote dari titik hotspot menggunakan handphone kita atau menggunakan laptop atau menggunakan gadget yang lainnya. Nah, topologinya seperti apa biar tahu apa artinya remote management dari server itu seperti apa ya. Oke, saya tampilkan topologinya. Nah, untuk topologinya itu seperti ini. Tadi kan untuk Totalink yang ini sudah di setting menjadi IP statik rumahan. Jadi kalau semisal di remote itu harus mau remote manajemennya itu harus connect ke SSID-nya dari Totalink ini atau WiFi dari Totalink ini kalau ingin membuka halaman konfigurasinya. Namun di sini saya coba utak-utik lagi, saya coba setting lagi, ternyata bisa disetting melalui jalur hotspot atau dibuka halaman konfigurasi manajemennya dari hotspot bisa, dan dari server juga bisa dari port 5 kan, karena saya port 5 dari Mikrotik itu digunakan untuk meremote Mikrotiknya. Jadi dari sini juga bisa, ini ya, dari sini juga bisa, dan dari sini juga bisa. Yang di sini merupakan handphonenya connect ke ZTE F609 yang voucheran, nanti bisa meremote dari halaman konfigurasi ini. Nah, bagaimana cara settingnya? Oke, langsung saja disimak, jangan sampai kelewatan ya. Oke, sebelumnya laptopnya dihubungkan ke SSID yang klien rumahan tadi. Kan tadi wifi-nya namanya wifi Pak Dikin. Nah, di sini sudah terkoneksi wifi saya, dan langsung saja buka browser, buka alamat konfigurasi defaultnya dari Totalink 1.168.1.1. Bentar. Nah, ini kan masih terkoneksi dengan SSID dari klien rumahan, masih terhubung ke sini ya, si laptopnya masih terhubung ke Totalink-nya. Ini masih bisa dibuka. Oke, langsung skip. Ini 5G 53. Nah, ini masih dibuka, masih bisa dibuka konfigurasi halaman konfigurasi dari Totalink-nya. Dan apabila ini saya diskonekkan ke wifi dari klien statiknya atau klien rumahannya, apakah masih bisa sebelum disetting ya, sebelum disetting apakah bisa dibuka 92.8.1, apakah bisa dibuka? Atau menggunakan IP dari IP statiknya 10.10.8.27. sebelumnya kan sudah saya setting IP-nya 10.10.8.27. Di sini ini sudah muter-muter kan, nggak bisa disetting intinya. Nah,
itu artinya tidak bisa disetting kalau semisal menggunakan IP dari si Totolinknya seperti ini. Nah, bagaimana cara konfigurasinya agar bisa disetting tanpa terhubung ke WiFi dari klien statik tersebut, tanpa terhubung dari SSID klien statik tersebut? Bagaimana cara konfigurasinya? Oke, langsung saja. Pertama saya hubungkan dulu. Saya hubungkan, terus saya setting. Sebentar, karena ini pakai wireless jadi lumayan lemot sedikit. Nah, sini kan IP-nya 8.27, tapi tidak bisa di remote ya karena belum disetting. Nah, ini pilih menu Advanced Setup. Bentar, masih loading. Nah, di sini kondisi WAN-nya sudah tersambung ke Mikrotik ya. Ini sudah tersambung dan sudah mendapatkan akses internet. Lalu pilih menu network, terus WAN setting. Nah, di sini untuk enable access on WAN-nya ini ping access on WAN-nya dicentang. Terus untuk enable web server access on WAN-nya dicentang juga. Nah, untuk web server portnya saya rubah menjadi 80 biar lebih pendek saja. Nanti untuk remote-nya pakai IP ini ya, 10.10.8.27 dan ditambahi .280, artinya masuk ke port 80 kayak gitu. Terus apply. Dan si Totolinknya akan menyimpan dari konfigurasinya, biasanya mereboot dulu. Nah, ini sudah reboot, tunggu SSID-nya muncul. Bentar, sambil menunggu SSID-nya muncul dari Totolinknya. Nah, ini sudah tersambung dan menggunakan IP 192.168.1.1 ini masih bisa masuk karena kan ini masih tersambung ke SSID dari klien statiknya. Dan untuk pembuktiannya saya coba ini disconnect, terus kan si laptop ini terhubung ke port port 5 atau Ether 5 dari Mikrotik ya sebagai remote-nya. Dan saya bypass juga ini si laptop digunakan untuk remote manajemen Totolink dari rumah. Ini andaikan saja ini masih di rumah klien kayak gitu. Dan coba saya remote menggunakan IP 10.8.27.280. Apakah bisa masuk ke halaman Totolinknya? Nah, di sini akan masuk ke halaman konfigurasi atau web konfigurasi dari Totolinknya. Padahal ini kan nggak tersambung ke SSID dari
client statik tersebut, tapi bisa dibuka halaman konfigurasinya atau remote management bahasanya kayak gitu. 7 API. Nah, di sini sudah bisa di remote management dengan menggunakan IP 10.10.8.27 yang merupakan IP statik dari router TotoLink M300RT. Nah, untuk pembuktian yang kedua yaitu remote management dengan connect dengan AP CTE atau AP voucheran menggunakan handphone. Apakah bisa membuka remote management atau web konfigurasi dari TotoLink-nya? Saya buktikan dengan handphone saya. Sebentar, saya hubungkan dulu handphonenya biar bisa tampil ke Nah, di sini sudah tampil. Saya bagi dua biar enak lihatnya. Ini ya. Ini dari si komputer atau dari sini. Bisa untuk remote management. Dan ini nanti saya akan hubungkan atau handphone saya hubungkan ke SSID atau dari AP voucheran. Oke, saya coba. Ini saya hubungkan. Ini ya. Nah, kebetulan di rumah ini ada AP voucheran juga di set rumah ini. Nah, harus login terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah login. Cek status. Coba saya remote management dari TotoLink-nya. Dari TotoLink ini dengan IP yang sudah saya bypass tadi, yaitu saya buka browser. Coba buka browser. Ini kan masih tadi saya coba menggunakan itu connect ke SSID nya. Coba saya menggunakan IP 10.10.8 8.27. Titik 280. Apakah bisa masuk ke web manajemennya dari TotoLink? Nah, ternyata bisa digunakan untuk meremote dari TotoLink dengan cara terhubung ke AP voucheran, salah satu AP voucheran. Nah, gitu ya. Saya coba loginkan apakah sudah berhasil. Admin kecil semua ya. Ini untuk tampilan model dari TotoLink ini seperti ini. Ini kalau coba saya gunakan tampilan dari desktop. Nah, kayak gini ya. Ini intinya sama, ini untuk tampilan dari laptop dan ini dari HP. Itu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada penyampaian yang kurang jelas, bisa ditanyakan di komentar, atau mau request video apalagi, tutorial apalagi, bisa dikomentarkan di bawah. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.